warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah dan syahdu dari untayan syair para pujangga, kecuali puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur oleh para insinyur, apalagi tukang bubur. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada pendekar Islam yang utama, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda yang termulia anti durhaka, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan judul ceramah Al-Quran Jalan Hidupku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala masing-masing diberi Alkitab sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya adalah kitab Al-Quran, yang tidak diragukan isinya dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Salikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup, tentunya harus kita mempelajarinya dengan cara diawali dengan membaca, mengkaji, menghayati serta mengamalkannya. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya serta mengamalkannya. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajinlah membaca Al-Quran dan kajilah makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran memberi petunjuk, di antaranya petunjuk cara menghargai dan menghormati guru dan orang tua kita. Seandainya, jika bukan dengan Al-Quran, kita tidak tahu cara menghargai dan menghormati guru dan orang tua kita. Bahkan, kita bisa menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini masyarakat Indonesia sedang dilanda dekadensi moral yang berdampak pada krisis akhlak. Faktanya di TV kita lihat, di surat kabar kita baca, di mana-mana terjadi tawuran. Tawuran antar kelompok, tawuran antar pelajar, yang melahirkan siswa yang kurang ajar. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi? Jawabannya adalah karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup mereka. Kenapa banyak orang yang tidak menghargai sesama? Kenapa banyak orang yang terlibat narkoba? Kenapa banyak orang yang tidak berbuat adil? Dan kenapa banyak orang yang korupsi? Jawabannya cuma satu.
karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Sedangkan sudah jelas-jelas bahwa Al-Quran sebagai hudallil muttaqin dan hudallin nas, yang menjanjikan ketentraman hidup, keselamatan, kedamaian, serta kesejahteraan di bawah perlindungan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah, oh jamaah, sebagai kesimpulan, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya dengan tujuan sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Mari kita selamatkan bangsa ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Mari kita selamatkan moral anak bangsa dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.